Shalom, anak-anak terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 7 dengan bab Allah memperbarui hidup manusia. Anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami hari ini boleh bersiap untuk menerima akan pembelajaran dari firman-Mu melalui pendidikan agama Kristen dan hidup pekerti. Kau berkati kami, sertai kami sepanjang pembelajaran ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, dalam bab materi kali ini mengenai Allah memperbarui hidup manusia. Ya. Ada sebuah pujian mengatakan tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit akan gelap. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok atau di depan nanti. Tapi Tuhan selalu mengajarkan untuk kita tetap mengandalkan Dia, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, itu boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam pelajaran ini membahas tentang bagaimana Allah memperbarui hidup manusia dan memperbarui dunia. Hidup manusia tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang telah direncanakannya. Memang manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang memiliki kehendak. Tuhan yang memiliki rencana yang lebih indah bagi kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Ketika banyak kejadian dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan rencana dan impian, apakah itu pertanda Allah meninggalkan kita? Kebanyakan orang berpikir pragmatis, bersikap pragmatis, dan cepat mengambil sebuah kesimpulan dalam kekecewaan dan keputusasaan. Oleh karena itu, pembelajaran pada kali ini memberikan sebuah penguatan pada kita untuk memahami bahwa hidup itu tidak selalu berjalan menurut apa yang direncanakan atau diharapkan. Penguatan ini penting bagi kita semua agar kita tidak cepat putus asa, melainkan melihat setiap kesulitan hidup sebagai peluang untuk maju dan berjuang lebih keras lagi. Dan melalui berbagai kesulitan, Allah tengah membentuk dan memperbarui hidup seseorang. Pada saat ini hampir seluruh dunia tengah menghadapi wabah COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan orang meninggal dunia, kemudian kondisi perekonomian yang tidak stabil. Bahkan kita semua sampai saat ini juga harus terpaksa belajar dalam kondisi daring, karena banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan yang dihadapi. Namun kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita tetap bekerja keras dan tetap belajar memanfaatkan setiap peluang yang ada, seraya bahwa yakin Allah itu memelihara hidup kita, hidup manusia, dan Ia mampu memulihkan dan memperbarui manusia serta dunia ini. Dan pada waktunya nanti wabah ini akan berlalu dan Allah akan memulihkan dunia dan manusia. Namun manusia pun juga perlu taat pada aturan-aturan kesehatan, hidup sehat serta menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Tujuan pembelajaran yang pertama menjabarkan cara-cara Allah mengubah dan memperbarui hidup manusia. Kemudian yang kedua, menulis refleksi tentang Allah mengubah hidup manusia atau hidup siswa. Dan ketiga, membuat rencana hidup masa depan dalam rangka perubahan yang lebih baik. Dasar Alkitab yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini ada di Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terkadang orang Kristen berpikir bahwa dengan menjadi Kristen hidupnya akan berjalan dengan baik dan lancar,
terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan seolah-olah menjadi Kristen membuat seseorang aman sentosa. Ya. Apakah benar seperti itu? Ya. Memang Tuhan merupakan perwujudan dari berkat dan belas kasihan. Ya. Dan karena itu setelah kita percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya, kita tinggal memetik hasil dari iman dan kepercayaan itu. Ketika datang persoalan, musibah, penyakit dan pencobaan pada saat seperti itu, iman kita kepadanya tiba-tiba menjadi dingin. Kita menjadi penuh kesalahpahaman dan menyalahkan Tuhan. Kita menjadi lemah sampai tidak bisa kembali ke jalurnya. Banyak orang berpikir bahwa kedekatan dengan Tuhan merupakan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami masalah dan musibah. Pemahaman seperti ini yang perlu diluruskan anak-anak, bahwa selama manusia itu hidup di dalam dunia, maka masalah akan selalu datang silih berganti. Namun, mereka yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah dapat mengubah masa depan manusia dan dunia, mereka akan mampu menghadapi tiap persoalan hidup. Mereka memahami bahwa persoalan hidup merupakan ujian iman yang semakin mendewasakan mereka dalam memandang kehidupan ini. Ya. Tiap orang memiliki cita-cita dan impian dalam kehidupannya. Untuk mencapai impian tersebut tentu harus ada langkah-langkah ya, yang harus dilakukan sebagai persiapan dalam mencapai impian atau harapan tersebut. Menimba ilmu atau bersekolah merupakan salah satu langkah ya, untuk mempersiapkan masa depan. Ya. Tiap orang berhak merencanakan masa depannya. Tiap orang berhak memiliki impian. Namun juga harus diimbangi oleh upaya nyata dan kerja keras supaya impian dan harapan itu boleh tercapai di masa depan. Ya. Manusia memang memiliki keterbatasan dalam mengontrol hidupnya. Untuk itu orang beriman perlu mengikut sertakan Allah dalam rencana hidup dan masa depannya. Mengapa? Karena hanya Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidup manusia. Allah yang kita imani adalah Allah yang ada dalam sejarah, Allah yang membentuk masa lalu, masa kini dan masa depan kita. Ia adalah Allah yang memperbarui kehidupan manusia. Dalam Dia ada masa depan. Ia adalah Allah yang memenuhi janji yang diikat dengan umatnya. Janji keselamatan masa depan Ia penuhi melalui jalan kelepasan. Ia melepaskan umat pilihannya dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, menempatkan mereka di tanah perjanjian. Ya. Meskipun mereka tetap memberontak kepada Allah, kalau kalian melihat perjalanan dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa pilihannya itu. Ya. Tetapi Allah tetap memenuhi janji keselamatannya melalui kedatangan putra tunggalnya Yesus Kristus dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang untuk mendampingi manusia. Manusia perlu penolong, ya. Roh Kudus memperbarui hidup manusia dan memberikan masa depan yang penuh harapan, ya. Lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia supaya bisa memiliki masa depan yang penuh harapan sesuai dengan impian, sesuai dengan cita-cita yang dia rancangkan sejak semula, ya. Ya. Coba kalian bisa tuliskan apa yang jadi rencana hidupmu. Ya. Kamu bisa melihat ya, ketika kalian masih di tingkat TK atau kalian masih SD, ya, kalian tentunya memiliki rencana dan impian ya, pada waktu di usia tersebut. Ya. Kemudian kalian bandingkan pula ketika kamu masuk ke SMP. Apakah selama perjalanan dari TK, SD sampai SMP saat ini, semua yang kamu harapkan, yang kamu impikan itu seperti harapan dan mimpimu? Ya. Nah, jika tidak, coba tuliskan nanti alasannya, ya. Mengapa? Lalu bagaimana kalian bisa menghadapinya? Atau adakah peristiwa hidup yang tak terduga itu kamu alami sehingga mengubah rencana kalian? Ya. Kalian bisa menuliskan, misalnya tuliskan. Yang pertama, ya, yang saya harapkan, ya, ya, kemudian tercapai atau tidak?
tercapai atau tidak. Tercapai atau tidak. Jika tercapai, apa yang kalian capai? Jika tidak, kenapa bisa tidak tercapai? Ya. Kemudian bagaimana saya menghadapi? Bagaimana menghadapi? Ya. Ketika kalian tercapai, dan bagaimana kalian bisa mencapainya? Ketika tidak tercapai, apa yang kalian lakukan? Ya. Kemudian tindakan apa yang kalian lakukan ke masa depan? Ke depan. Lakukan. Tindakan. Dan kalau tidak tercapai, yang kalian ya aku kayak lagu ini. Lakukan ke depan. Ada loh, judulnya bulan. Kemudian adakah peristiwa yang terjadi, peristiwa yang tak terduga itu terjadi sepanjang kalian sedang mewujud nyatakan impian kalian, ya. Peristiwa tak terduga. Coba kalian tuliskan di dalam buku kalian masing-masing, ya. Sebagai bagian dari rencana kehidupanmu ke depan, ya. Ada 5 langkah, ya. Ada 5 langkah yang dapat kita perlu lakukan, ya, untuk menemui sebuah namanya perubahan yang lebih baik, ya. Yang pertama, berani menghadapi hidup. Jadi ketika kalian sebelum masuk SMP kan masih SD, ya. Apa yang akan kalian lakukan di masa SMP ini? Ya, kalian masih untuk yang kelas 7 masih awal-awal, ya. Tentunya kalian sudah punya rencana. Waktu SD saya mau masuk ke SMP ini. Kan juga sudah punya rencana, ketika saya sudah SMP nanti saya akan melakukan hal ini. Tentunya kalian juga perlu adanya keberanian untuk menghadapi itu semua, ya. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, ya. Tentunya akan ada perubahan, ya, yang harus kalian hadapi. Siap atau tidak siap harus kalian hadapi. Makanya kita harus berani menghadapi hidup. Semua bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi dan mengubah, dan kita harus siap untuk menghadapinya, ya. Ya, contoh nyata dalam wabah COVID-19 ini, banyak orang meninggal, banyak orang yang mengalami kemerosotan keuangan, ya. Banyak orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi kondisi keuangannya berbeda sebelum dan sesudah COVID-19, ya. Bahkan ada satu kisah di mana seorang anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu oleh karena orang tuanya meninggal, kedua orang tuanya meninggal karena COVID ini. Dan sebagai orang yang percaya, kita ketika di hadapan hal seperti itu kita harus tetap berani menghadapi hidup. Kita harus menjalankan kehidupan itu, ya. Life must go on. Ya. Hidup harus terus berjalan, ya. Yang kedua, bersikap jujur, ya. Jujur terhadap diri sendiri itu sangat penting, ya. Meskipun hidup tidak sesuai dengan yang direncanakan, bukan berarti dia telah gagal, ya. Tidak perlu membuat alasan menilai diri sendiri atau menghindar dari kebenaran ini, ya. Memang tidak mengapa jika seseorang menjadi marah dan sakit hati ketika gagal. Ini merupakan sebuah perasaan alamiah yang dialami oleh manusia, ya, dan merupakan bagian dari kejujuran pada diri sendiri. Tapi penerimaan itu perlu, ya. Terima apa adanya. Semakin cepat seseorang menyadari hal ini, maka ia akan mampu berpikir jernih dan mengambil langkah ke arah yang benar dengan pola pikir yang positif. Orang beriman harus menjalani hidup dengan ikhlas, ya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan ojo neko-neko, yang memiliki arti hidup tidak usah mengharapkan sesuatu yang aneh-aneh, ya. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan be realistic, ya. Jadi manusia yang realistis dan ikhlas, jujur terhadap diri sendiri, mengukur kemampuan diri sendiri menyebabkan kita ikhlas dan mau menerima keunggulan orang lain
kelebihan orang lain dan mensyukuri apa yang kita miliki, serta menerima kegagalan maupun keberuntungan dengan hati yang lapang. Ya. Yang ketiga, bersikap terbuka. Memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam hidupnya. Ya, apalagi ketika kita sudah masuk di pembelajaran daring seperti ini, itu mungkin bagi sebagian besar siswa itu merupakan hal yang baru. Ya. Nah, kita sebagai manusia yang hidup dalam kondisi seperti ini, kita harus berani menghadapinya dan kita terbuka dengan pengalaman-pengalaman baru, bukan malah meninggalkan atau malah melarikan diri, gitu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana siswa-siswa mulai jenuh, mulai kemudian meninggalkan pengalaman-pengalaman baru itu. Mereka memilih menikah, mereka memilih menikah daripada sekolah, gitu ya. Mereka tidak berani menghadapi hal-hal baru dalam hal pendidikan, contohnya seperti itu, ya. Banyak orang menolak perubahan karena mereka lebih merasa nyaman dengan apa yang sudah ada. New normal di masa seperti ini memang harus dilakukan, ya. Kebiasaan-kebiasaan baru, hal-hal yang tidak biasa harus dibiasakan, ya. Karena ketika kita menolak perubahan baru, ya, menolak perubahan, hidupnya akan statis, ya. Maksudnya diam di tempat, tidak ada perubahan, tidak ada ke arah yang lebih baik ke depannya nanti, ya. Tiap orang yang hidup di dunia ini harus siap menerima perubahan, baik yang terjadi tiba-tiba, tanpa sengaja maupun yang direncanakan. Hidup di abad ini menuntut kita untuk bersikap adaptif, ya. Kalian tahu bersikap adaptif, mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru dengan dengan kebiasaan yang baru dengan cepat, ya, sehingga mampu bertahan atau survive. Banyak orang yang mampu beradaptasi dengan setiap kondisi yang akan bertahan menghadapi hidup tanpa stres, tanpa depresi, tanpa putus asa, tanpa hati yang kecewa, ya. Karena mereka sudah mempersiapkannya dengan baik, dengan memiliki sikap hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupannya. Yang keempat, bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Ada banyak orang yang cenderung menghukum diri sendiri atas apa yang terjadi dalam hidupnya, ataupun mereka hidup dengan memikul rasa bersalah, penyesalan selama bertahun-tahun dalam kehidupannya. Sikap seperti ini tentu tidak baik bagi manusia tersebut karena akan menutup jalan perubahan ke masa depan. Ketika semua sudah berlalu, manusia tentunya harus mampu melupakan dan melangkah ke depan. Karena hal ini memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan mengubah apa yang dapat diubah demi masa depan yang lebih baik. Penyesalan yang berlarut-larut tidak baik bagi kesehatan mental, juga menghalangi langkah ke depan, ya. Oleh karena itu, ketika sesuatu sudah berlalu, maka biarkanlah berlalu dan song-song hari esok penuh harapan. Beri kesempatan pada diri sendiri untuk bangkit, berubah dan maju ke depan. Untuk menciptakan kehidupan yang bertujuan, pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena hanya dengan begitu tindakan kita dapat datang dari hati, ya. Dan ketika tindakan datang dari hati, seseorang dapat melihat dengan jelas setiap persoalan, merasa kuat dan yakin akan pilihan yang sudah dibuat. Orang yang tidak mencintai dan menghargai diri sendiri akan susah untuk mencintai dan menghargai orang lain, ya. Cinta pada diri sendiri tidak dalam pengertian egois atau egosentris, ya, melainkan mengenal diri kita, mengenal potensi kita, mengenal kelemahan diri sendiri dan mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan dalam diri kita untuk melangkah di masa depan yang lebih baik. Yang kelima, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka alam dan kehidupan pun akan merespon positif. Jika kita percaya bahwa perubahan akan terjadi dan kita sanggup menyongsong perubahan itu, maka hal itu juga akan terjadi. Ya, tentu saja diikuti dengan kerja keras, tidak langsung dengan hal magic, ya. Jadi diikuti dengan kerja keras. Unsur percaya ini bukan hanya percaya pada diri sendiri, tetapi ada kekuasaan Allah yang kita sembah, bahwa Allah lah yang berkuasa
mengubah masa depan orang beriman. Allah lah yang sanggup membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Ya, ini 5 langkah menuju perubahan di masa depan yang lebih baik, ya. Belajar dari Alkitab, ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ya, di mana sebagai ayat mas kita bahwa rancangan Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya. Dengan mengerti kalimat ini jelas dipahami bahwa Tuhan merancang hal yang baik bagi umatnya, ya. Meskipun dalam keadaan tertekan dan sengsara, Tuhan memperhatikan umatnya yang ada di pembuangan, ya. Allah mengizinkan hal itu terjadi sebagai bagian dari proses menjadikan mereka bangsa yang setia dengan dengaran akan firman-Nya, sehingga rancangan dan masa depan penuh harapan itu dinyatakan. Masa depan penuh harapan dijadikan Tuhan kepada umat pilihan adalah sebuah keadaan di mana mereka bebas dari tawanan, tidak lagi dikekang atau dijadikan budak oleh bangsa lain. Mereka kembali ke tanah air, hidup dengan merdeka dan menikmati berkat Tuhan. Dalam kondisi yang demikian ini, maka dapat diperhatikan bahwa peningkatan hidup dimiliki oleh bangsa itu. Selain itu, kualitas kehidupan baik secara jasmani dan rohani pun meningkat. Lebih lanjut, kepenuhan berkat dan janji-janji Tuhan pun menjadi semakin nyata dalam keberadaan bangsa pilihan itu, ya. Seperti Allah memberikan janji dan jaminan masa depan yang penuh harapan kepada umat pilihannya. Hal ini juga pasti terjadi kepada kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini. Bagi kita tentu Tuhan telah memberikan rancangan, janji dan karya penyelamatannya yang telah melepaskan dari perbudakan dosa. Dengan demikian kehidupan kita telah dan sedang serta terus mengalami masa depan penuh harapan, ya. Kita mencontoh salah satu Rasul Paulus, ya, yang kita jadikan contoh dalam membahas mengenai manusia baru. Kita tahu kisah Rasul Paulus, ya. Kita lihat dalam kisah para Rasul 8 ayat 1 sampai 3 dan kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 31, di mana kisah Saulus, ya, atau Paulus setelah bertobat. Kisah Saulus sebelum bertobat, dia menjadi seorang yang antikristus, ya. Jadi dia menganiaya orang-orang percaya, sehingga ketika dia menerima perintah dari imam besar untuk dibawa ke Damsyik dan agar dapat menangkap orang-orang percaya, ya, dalam perjalanan Saulus diubahkan kehidupannya. Dia mengalami sebuah pembaruan dalam kehidupannya, mengalami pertobatan, ya. Sehingga kemudian dalam singkat cerita, Saulus yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus diganti namanya menjadi Paulus, yang hatinya berkobar-kobar oleh kuasa Roh, dan dia memberitakan tentang Tuhan Yesus tanpa rasa takut, ya. Nah, ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Paulus telah menjadi pengikut Kristus, mereka mencari dan ingin membunuhnya, ya. Paulus menjadi salah satu seorang rasul terkemuka yang memberitakan Injil ke berbagai tempat, ya. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus yang memperbarui hidupnya. Rasul Paulus ini mengalami hidup baru di dalam Kristus Yesus. Baik, nah demikian pembelajaran materi kita hari ini dalam kelas 7 di bab Allah memperbarui kehidupan manusia. Tentunya ketika kita meletakkan segala rancangan kehidupan kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita kelak. Tetapi ketika kita mampu meletakkan semua dalam kehidupan dalam Yesus, ya, kita berani menghadapi hidup, kita bersikap jujur, kita bersikap terbuka, bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri dan percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Kita boleh meraih apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, dan Tuhan memberkati setiap rencana kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Tuhan. Kau ingatkan kami bahwa perubahan pasti terjadi, dan kami percaya Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang telah menentukan masa depan kami dengan masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang bukan masa depan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan. Semangat. Tuhan memberkati. Shalom.